gitu. Dan zodiak sebenarnya kalau kita mau bedah lebih dalam membuka fakta tentang diri kita juga gitu, bahwa ketika kita merindukan informasi-informasi yang diberikan zodiak, sebenarnya itu adalah kerinduan terdalam kita untuk mengetahui sesuatu yang pasti. Ya, zodiak lagi. BTW Vin, zodiak lo apa? Tau nggak? Oh, gue Pisces. Lo Pisces, Iya. gue Lo apa? Gemini. Hah? Gemini? Lo emang kenapa kalau Gemini? Baik ceweknya? Ya, nah ini nih. Salah satu contoh orang yang berasumsikan sifat orang berdasarkan zodiaknya, padahal nggak bener. Nah, untung sekarang kita punya beberapa tamu undangan yang udah bener-bener punyalah jawaban atas atas pendapat-pendapat tersebut. Sebelum kita mulai, kenalin, namaku Kelan. Aku Ervin. Dan ini dia para guest kita, Kak Alex dan Kak Bani. Iya. Aduh. Iya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, kini kami ingin memulai podcast ini Tuhan. Berkatlah podcast ini agar memberikan pesan yang baik dan berguna. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau tanya apa nih sama kakak? Nah, kan sebelum mulai kan emang zodiak kan. Kayak tadi tuh aku zodiak kayak Gemini. Elvin apa zodiaknya? Pisces. Pisces. Oh iya. Nah, sebenarnya pengen tahu nih, emang kalau orang kekristenan tuh pendapatnya terhadap zodiak tuh apa? Kayak sebenarnya tuh gak apa-apa nggak kita mengikuti apa kata zodiak itu yang mengasumsikan orang berdasarkan zodiaknya, apakah benar atau salah gitu loh, Kak. Oke. Nah, Langsung nih. langsung aja. Mainkan. Ya, ngomongin soal zodiak gitu ya. Bagaimana kekristenan menanggapi hal ini atau merespon tentang zodiak ini? Sebagai orang-orang Kristen, sebagai remaja-remaja Kristen, kita boleh nggak sih sebenarnya percaya pada zodiak semacam ini? Nah, sebelum masuk ke bagaimana kekristenan, aku rasa kita perlu akui dulu bahwa kehidupan sehari-hari kita itu dikelilingi dengan informasi-informasi seperti zodiak ini atau yang semacamnya gitu ya, semacam ramalan-ramalan itu. Kayak misalnya pengalamanku sendiri, pertumbuhanku sebagai remaja juga dikelilingi oleh hal-hal semacam itu, khususnya ketika berkaitan dengan baca majalah-majalah gitu ya, majalah-majalah remaja masa itu. Bahkan aku nggak tahu ya, kalau ngomongin OSIS zaman sekarang, aku nggak tahu, tapi kalau zaman itu udah kayak lama banget gitu ya. Kayak udah purba banget ya. Tapi ya beberapa dekade lalu lah. Ya di zaman aku remaja berarti 2003 sekian lah sampai 2009 belum lahir lah. Serius bener. Gua 2003. Pelanggaran banget ini. 19 tahun. Iya. Sungguh-sungguh membuatku merasa tua. Oke, nah di masa-masa itu salah satu yang aku ingat banget, salah satu kerjaannya OSIS itu ada satu bidang, yaitu bidang mading. Gitu. Jadi zaman itu masih, aku sekarang mungkin nggak terlalu ini ya. Masih nggak sih mading? Mading masih. Bener-bener ada sampai sekarang mading zodiak gitu. Dan ada segmen zodiak. Dan itu adalah segmen yang rame banget dibanding segmen lain Orang yang penasaran informasi atau apa segala Menarik sih, Kak, tapi ya. prestasi-prestasi. Terus selalu pas ada bagian zodiak itu yang paling menarik. Menarik buat orang yang baca dan menarik untuk tim mading yang bikin. Karena kayaknya seneng banget pas bikin bagian itu gitu. Dan ketika jam-jam istirahat atau sekedar lewat di situ, pasti orang akan nyari bagian itu lebih dulu gitu. Untuk tahu kira-kira aku kayak apa gitu, atau mungkin gebetannya kayak apa sih, sikapnya dan segala macam lah, untuk membaca gerak-gerik dan seterusnya gitu. Menyusun strategi. Cara dekatnya gimana ya, bener gak? Betul. Nah, jadi pada masa itu adalah masa-masa di mana zodiak booming banget, dan pertanyaan seperti yang teman-teman ajukan tadi adalah pertanyaan yang sebenarnya sudah muncul juga sejak lama gitu. Dan
bahkan saya mengakui saya juga menjadi salah seorang remaja yang pada masa tertentu menikmati sekali informasi-informasi itu gitu. Sampai satu masa di mana itu juga menjadi bagian dari perenungan-perenungan di persekutuan-persekutuan remaja, dan kemudian dari situlah aku dapat beberapa pencerahan gitu berkaitan dengan zodiak ini. Salah satunya adalah fakta-fakta tentang zodiak. Kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya zodiak itu menyatakan sesuatu yang umum, bener nggak sih? Jadi informasi-informasi yang sebenarnya ketika misalnya saya sebagai Sagittarius misalnya gitu ya. Nah, mau melihat yang Gemini kayak mau ngelihat yang Pisces kayak bisa jadi Mirip-mirip, informasinya cocok. aku juga begini nih. Atau bahkan kita bisa menemukan sebagian diri kita di semua zodiak-zodiak yang ada gitu. Dan itu yang sebenarnya membuat zodiak harus dipertanyakan. Justru karena ini jadi bener aku nggak, atau jangan-jangan karena kok semuanya kita bisa kena ke semuanya gitu. Kenapa kita bisa relate ke semua? Padahal kan logika dasarnya zodiak ini, kalau kamu A zodiaknya, maka ya kamu akan seperti itu gitu ya. Kalau kamu B ya kamu akan seperti B dan tidak dengan yang lain. Sementara kita kalau lihat misalnya yang umum kan percintaan gimana, terus keuangan gimana gitu. Itu seringkali menjadi sebuah standar umum gitu yang juga orang-orang alami. Misalnya kalau bagian keuangan selalu jangan lupa nabung ya. Kayaknya papa mamaku juga ngomong gitu. Nggak usah tahu zodiak juga. Ya harus rajin nabung gitu nggak sih? Misalnya bagian keuangan yang lain. Bulan ini kamu jangan boros ya. Kayaknya kok lebih baik kalau tiap bulan kita nggak jadi orang yang boros deh. Dan itu kan jadi justru kita jadi mempertanyakan hal semacam itu karena informasi yang diberikan menjadi umum dan tidak spesifik. Walaupun kita harus akui bahwa juga kalau baca itu ada rasa-rasa, ada getar-getar di dalam dada yang membuat kita ngerasa kayak kayak ada benernya sih. Kayaknya bener yang bagianku ini kayaknya pas banget. Kayak relate gitu. ya. Kayaknya relate gitu. Padahal ketika kita mau mencoba untuk ngulik yang lain, baca bagian lain, kita bisa jadi muncul perasaan-perasaan yang sama. Jadi itu beberapa fakta yang bisa kita lihat tentang zodiak gitu. Dan zodiak sebenarnya kalau kita mau bedah lebih dalam, membuka fakta tentang diri kita juga gitu, bahwa ketika kita merindukan informasi-informasi yang diberikan zodiak, sebenarnya itu adalah kerinduan terdalam kita untuk mengetahui sesuatu yang pasti berkaitan dengan masa depan kita. Karena ketika bicara soal sesuatu yang nggak pasti, itu akan berkaitan dengan kekhawatiran kita nggak sih? Kita bisa nggak sih ngadepin kayak gini? Kayak misalnya kenapa yang muncul topik-topiknya adalah selalu soal percintaan gimana, posisi keuangan gimana? Karena dua hal itu di antara banyak hal lain adalah hal-hal yang sering membuat kita khawatir kan. Dan kita pengen tahu persisnya kondisi kita kayak apa. Nah, di bagian itulah kemudian kekristenan melihat bahwa bukan hanya bicara soal zodiak secara khusus sebenarnya, tapi hal-hal lain yang punya logika dasar seperti zodiak ini, yaitu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan kekhawatirannya gitu. Gitu. Jadi ketika coba deh kalau kita punya kekhawatiran akan sesuatu, kita baca zodiak, kita akan pasti ngerasa kayak benar juga nih. Dan ada rasa sedikit keyakinan yang muncul, atau sebaliknya kalau ternyata itu sesuatu yang buruk, kita juga jadi makin yakin bahwa itu buruk gitu. Nah, kayak kita makin yakin, wah bener kan, tuh kan bener kan gitu. Pas percintaan kamu akan ditinggalin dan dia sama temanmu sendiri, tuh kan bener kan gitu. Kemarin aku lihat dia jalan kayak gitu. Jadi langsung bawaannya tuh kan bener, padahal bisa jadi kenyataannya nggak gitu. Tapi kita otomatis membuat sebuah rekayasa yang mencocok-cocokkan semua
fakta kehidupan kita dengan informasi yang kita terima, dan itu sangat berkaitan dengan kekhawatiran diri kita. Dan di titik itulah kemudian kekristenan sebenarnya mengajarkan kita tentang sesuatu yang penting, yaitu sikap untuk tidak khawatir berlebihan. Dan kemudian jawaban dari ketidakkhawatiran itu adalah bukan sama sekali nggak merasakan khawatir, karena kan kalau kita perhatiin khawatir itu satu respon yang spontan nggak sih? Dan manusiawi juga. Contoh, kita nggak bisa ngerjain ujian, pulang dari sekolah kita, studi kita pasti kepikiran, khawatir ini nilainya jelek, ini gimana nih hasilnya gitu ya, dan seterusnya. Kalau kita nggak maksimal ngerjain ujian itu atau tugas itu kita berusaha redam pun itu otomatis muncul gitu kan, karena itu respons yang ya otomatis muncul. Sehingga apakah benar-benar kita bisa bebas dari rasa khawatir? Sebagai yang spontan mungkin enggak gitu, tetapi pola pikir yang terus terus dilingkupi dengan kekhawatiran itulah yang sebetulnya kekristenan singgung. Dan kalau misalnya kita merujuk ke bagaimana kekristenan melihat itu, Alkitab bicara banyak sekali tentang kekhawatiran. Dan dari sudut pandang yang lebih positif, Alkitab kan bicara soal bagaimana kamu yakin akan pemeliharaan Tuhan, bahwa di dalam Tuhan masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, contohnya. Atau misalnya janganlah kamu khawatir akan apapun juga, apa yang mau kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai gitu ya, karena Tuhan tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi ada satu pengajaran yang konsisten ketika bicara soal kekhawatiran, selalu berbicara tentang keyakinan akan pemeliharaan Allah, bahwa kita nggak dilepaskan oleh Tuhan nggak nyiptain kita terus ditinggal, ya usaha sendiri ya, terserah jatuh bangun bebas gitu. Tapi Tuhan pelihara gitu, tunjukkan bahwa Dia ikut serta di dalam perjuangan-perjuangan kita, dalam proses-proses kita. Dia mencukupkan kita dengan apa yang kita perlukan gitu. Gitu. Ya kadang kepercayaan, pas kita percaya sama zodiak tuh kayak ada kebutuhan akan kepastian gitu. Padahal itu sebuah quotes unquotes ramalan ya, quotes unquotes ya. Dan 2 episode lalu kita bahas tuh perbedaan ramalan sama nubuatan. Itu kan 2 hal yang beda tuh. Ramalan sama nubuatan. Kamu nonton? Oh, saya research dulu. Dan yang menariknya ya Kak, seolah-olah zodiak tuh membagi manusia hanya 12 orang aja, 12 jenis aja. Betul, gitu. betul. Padahal setiap orang kan berproses ya, dan dalam proses itu Allah hadir membuat setiap orang tuh unik gitu. Ya. Dan kadang digeneralisasi seolah-olah Gemini tuh begini. Ya, kayak, karena saya Gemini nih. Aduh, aku juga kayak ini kan, misalnya kan aku tuh belum kenalan kan, mau kenalan sama teman, kan ini kan kayak kehidupan sehari-hari lah, mau nyari teman baru, siapa tahu jadi jodoh kan. Terus udah ngobrol dikit-dikit ngobrol lah, terus tiba-tiba dia nanya tuh, nah Kel, zodiak lo apa Kel? Lo kan kenapa tiba-tiba nanya? Nggak apa, gue nanya aja. Gemini. Hah, lu Gemini? Terus dia kan abis itu kan dia kayak bersikapnya biasa aja lah, tapi pas lain kali mau ketemuan dia malah ngindar gue. Menjaga jarak. Hanya karena kelahiranmu di bulan Juni itu ya. Juni, Bukan gue Kak, bukan gue. Oh bukan. Bukan. Gue kira lu. Untung bukan nih, untung dia baik. Nggak percaya sama zodiak. Apalagi temanku juga ada teman dekat, boleh sebutin namanya si Yunika. Dia kan host bilang, kita tuh. Host kita, dia bilang kalau cowok Gemini tuh jahat. Aku nggak jahat. Aku Gemini loh, tapi nggak jahat. Tapi untungnya dia tuh cuman kayak bercandanya tuh kayak ngomong cowok Gemini jahat, tapi semoga ya, Yun, semoga lu jangan jauhin gue ya gara-gara gue Gemini. Asik. Kan sedih kehilangan teman. Asik. Oh ini yang tadi dibilang. Oh enggak. Bukan. Nah, kan kalau kayak tadi zodiak itu kan mencoba mengkotak-kotakan orang ke dalam 12 jenis gitu ya. Nah, terus kalau bedanya sama gimana kita melihat ketika dipertemukan sama yang kayak tes psikologi, MBTI, apalagi sih Enneagram. Iya, betul. Enneagram psikologi juga ya. Betul. Enneagram dan lain-lain. Nah, itu bisa kita lihat nggak sebagai 2 kutub yang berbeda gitu. Gimana Kak Bani? Ya, ini kalau menurutku ya, kalau menurutku satu sisi mereka sama-sama berusaha untuk
membuat pengelompokan itu, benar kan? Kayak misalnya MBTI, dia buat pengelompokan, Enneagram, dia buat pengelompokan gitu ya. Sebenarnya kan dalam arti pengelompokan itu maka nggak jauh berbeda, dan kayaknya kita memang punya kecenderungan kok untuk membuat pengelompokan semacam itu. Cuma yang membedakan adalah bahwa psikologi secara terang-terangan dan dengan terbuka dan jujur mengatakan bahwa pengelompokan yang mereka buat ini nggak kaku dan nggak mutlak. Karena tadi psikologi menghargai sekali pengalaman unik dari tiap orang ya. Yang bisa membuat pengelompokan tadi itu nggak mutlak dan nggak selalu 100% kayak begitu gitu. Tapi terbuka pada bisa jadi tipenya secara umum mungkin begini, tapi dengan keunikan dalam hal-hal ini di hal-hal tertentu lah gitu ya. Jadi yang membedakan juga adalah pendasarannya. Karena ya kalau zodiak dia kan cuma ngasih tahu kamu pokoknya begini gitu. Lahir bulan ini kamu pasti begini gitu. Dan kan nggak mungkin kan ada ruang untuk kita sebentar. Ini yang nulis zodiak ini siapa? Mau gua tanya nih, mau aku komen nih, gitu ya, atau aku mau kirim email nih, mau mempertanyakan, mau protes, nggak bisa gitu. Tetapi di dalam tes-tes psikologi yang ada, kita bisa challenge itu. Kita bisa tanyakan kenapa kok penilaiannya jadi begini, kenapa kok hasilnya begini, ada penjelasan apa di baliknya gitu. Sehingga pendasarannya menjadi lebih bisa diterima gitu dan punya dasar. Gitu sebetulnya. Dan aku juga melihat perbedaannya. Kalian udah pernah tes MBTI belum? Udah pernah. Apa? INFP kamu? Gua lupa. Nah kan kalau kayak misalnya nih MBTI aja ya, itu kan sebuah tes yang kita jawab berdasarkan keberadaan diri kita, di mana kita juga diproses selama hidup, sehingga berdasarkan itulah kita punya kecenderungan satu tipe gitu. Sementara kan kalau zodiak kan pokoknya lu lahir bulan itu begitu gitu. Padahal setiap orang berproses lagi itu gitu. Dan juga kalau kita mau lihat secara kekristenan ya, ini tadi Kak Bani sempat nyinggung soal kekhawatiran, ketidakpercayaan begitu. Hal lain juga kayak zodiak tuh sense-nya nih ya, pas kita baca tuh self-centered banget tuh. Gue pengen lihat gimana keberadaan gua, masa depan gua gitu ya. Padahal kan as a Christian kita kan bukan bicara soal saya dan saya kan. Tapi kan kita bicara soal gimana saya dalam keberadaan saya berdampak buat yang lain gitu. Kayak misalnya MBTI itu apa sih? Soal relasi kerja ya, kerjasama gitu kan. Itu kan berdampak buat orang lain gitu. Jadi MBTI itu lebih masuk akal ya daripada zodiak menurut aku. Soalnya MBTI itu berdasarkan tadi kejadian kehidupan kita dari baru lahir sampai sekarang. Misalnya lebih suka kerja bareng kelompok atau sendiri, lebih kalau misalnya mau ada orang baru gimana cara menanggapinya. Daripada tadi zodiak misalnya lu lahir Januari, nah berarti lu emang harus introvert, harus baik kayak misalnya gitu-gitu. Apalagi saya yang Gemini, kalau misalnya Gemini itu Juni itu harus two face, harus genit. Masa harus genit kan? Jadi ya nggak, menurut aku zodiak itu yang nggak bisa dianggap serius, tapi jadikan kayak lebih ke bercandaan sih menurut aku. Hiburan aja ya. Hiburan. Dan apalagi kayak tadi Kak Bani bilang, tiap teori psikologi juga mereka memberi ruang bahwa ini tuh kecenderungan, bukan orang tuh nggak bisa hanya dibagi saklek hanya MBTI berapa, 16 ya? Kayaknya sih 16 ya. Seolah-olah hanya 16 jenis manusia di dunia gitu. Padahal tiap orang kan punya range-nya masing-masing. Jadi kalau dipertajam nih Kak, biasanya kan remaja nih suka jawaban yang pasti nih. Percaya zodiak itu dosa apa enggak? Percaya nih ya. Kalau kayak tadi Kelan bilang kan, ya baca-baca sebagai hiburan oke lah. Tapi kalau percaya sampai tiap bulan tuh, mana nih ramalan baru nih? Kalau misalnya orangnya itu Gemini,
ditemenin atau dijauhin. Sakit hati nih kayaknya. Bener-bener sakit hati kok. Dibilang Gemini. Sama. Ini kayaknya episode ini podcastnya personal banget. Iya personal Kayak curhat ya. Soalnya emang bener omongan remaja sekarang pun kan kayak Kak Beni bilang tuh dulu kan ngehits, sekarang kan juga masih ngehits kayak misalnya banyak orang yang ter-intrigued sama zodiak itu. Ya gimana Kak? Iya. Jadi buat kalian remaja-remaja yang ada di rumah yang berusaha memakai zodiak itu untuk menjudge orang-orang seperti teman kita Kellen ini, terkutuklah saudara-saudara. Ya ampun. Enggak, jadi gini teman-teman. Poinnya adalah kalau teman-teman menganggap itu sebagai, kalau bahasa Kellen tadi bercanda-bercandaan atau itu sebagai hiburan aja gitu ya, pada batas itu oke gitu. Tapi juga yang perlu hati-hati adalah kemudian kalau tanpa sadar kita pelan-pelan meyakini bahwa apa yang dikatakan zodiak itu menentukan siapa diri kita. Disitulah masalahnya menurut aku. Iya. Karena di dalam Kristen kita percaya bahwa bukan zodiak itu yang menentukan diri kita. Bahkan lebih jauh lagi, bukan masa lalu kita yang menentukan siapa kita, bukan dosa kita yang menentukan siapa kita bahkan. Tapi Tuhan yang pertama-tama kasih identitas bahwa kita anaknya, bahwa kita dikasihinya gitu. Dan itu yang mau diberitakan oleh Alkitab, itu yang disuarakan oleh kekristenan gitu. Bahwa identitas yang Tuhan beri kepada kita adalah bahwa kita anak-anaknya, bahwa kita dikasihinya. Bahkan dosa berat, dosa besar sekalipun gitu ya, dalam pengertian yang kita anggap sebagai wah kalau aku melakukan ini udah hancur banget lah hidupku. Bahkan itu nggak bisa menentukan hidup kita, nggak bisa define siapa kita gitu. Karena ketika kita menyadari seberapa dalam kita tenggelam, seberapa dalam kita jatuh, tapi kita mau untuk meraih tangan Tuhan, untuk mengingat lagi siapa kita di hadapan Tuhan, malah justru ruang-ruang untuk kita pulih, untuk kita bangun lagi, untuk kita bangkit lagi terbuka gitu. Dan justru bagaimana Tuhan melihat kita, itulah yang define siapa kita. Bukan apa kata zodiak, bukan apa kata orang, bahkan bukan apa kata masa lalu kita. Kita bukanlah masa lalu kita, tapi kita adalah siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di mata Tuhan. Itu yang justru define kita, dan itulah yang harusnya jadi pegangan kita gitu. Jadi kalau teman-teman baca zodiak terus teman-teman ketawa-ketawa sih lucu ya, ini tentang gitu ini ya. Oke sebagai sebuah, karena kita dikelilingi dengan itu kok gitu. Bahkan kita nggak bermaksud lihat pun, kita balik-balik halaman ketemu zodiak gitu ya. Misalnya bilang ya Sagittarius, keuangan lagi bobrok ya. Jadi nggak usah kalau pas kelihatan nggak harus gini juga lah ya, nggak apa-apa lah ya. Betul, jangan disobek juga karena bisa jadi itu bukan majalahmu gitu ya. Kamu lihat di handphone jangan langsung dibanting itu, wah ini iblis nih gitu ya. Langsung nggak usah gitu juga gitu. Tapi yang itu kan hal-hal yang tampak di luar ya, tapi yang paling tahu apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini kan sebenarnya kita gitu. Kalau tanpa sadar kemudian kita jatuh jadi percaya, dan kemudian muncul tadi soal kayak gitu, lu Gemini ya gitu, jadi judgy. Males deh. Padahal bisa jadi kita justru menemukan kebaikan dalam diri orang itu, yang yaitu kita sudah menutup pintu untuk mengenal dia lebih dulu gitu ya, untuk tahu gimana dia, dan itu problem gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi problem, karena bisa jadi misalnya ini ngomongin tadi karena ini berkaitan dengan pertemanan, siapa tahu jodoh gitu ya. Nah karena bisa jadi bahkan Tuhan menempatkan orang-orang tertentu dalam hidup kita, mempertemukan dengan kita untuk bisa menjadi jodoh kita. Bukan nggak mungkin gitu ya, tapi karena kita lebih percaya sama yang itu tadi, justru kita menutup diri. Habis itu kita ngomel sama Tuhan, kok aku nggak dapat jodoh ya, aku kasih terus ini kok nih. Ingat tuh, salah sendiri kalian tuh. Percaya sama Gemini. masih tetap semua udah kembali sakit hati. Tolong ditenangkan teman. Tolong siapapun Anda yang menonton podcast ini dan pernah melakukan sesuatu pada kalian, minta maaf sama Tuhan gitu ya, enggak bercanda. Tolonglah, kasihan nih itu. Berarti kalau ya sekedar baca it's okay lah, tapi menjadi keliru dan sungguh mendukakan hati Tuhan ketika kita lebih percaya pada rancangan zodiak dibanding rancangan Tuhan gitu ya. Persis. Nice, clear tuh. Oke, dah. Jadi Gemini, tenang saja, engkau tidak didivine oleh bulan kelahiranmu. Untung kalian nonton podcast ini. Lebih terbuka lah informasi, yang nggak percaya sama zodiak, yang bahwa Gemini itu benar-benar jahat.
Jadi kamu ini ya, share ini ke teman-temanmu ya. Oh boleh. Pasti. Oke. Aduh. Oke. Kayaknya udah cukup lah ya Kak. Sip, Udah sip, cukup mantap. Panjang juga. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Oke. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Terima kasih untuk kami semua sehingga dapat berkumpul kembali sini, di mana kami saja belum menyelesaikan podcast kami dengan Kak Bani dan juga Kak Alex sebagai tamu undangan. Lalu berkati kami semua sampai dapat mencerna dan mendengarkan dan mengaplikasikan kembali apa yang telah diajarkan bagi kami semua dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu percaya kepada Engkau dan juga tidak mempercayai kepada hal-hal lain yang berhala. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya kami berdoa dan ucap syukur. Ya, amin. Amin. Terus sebelum kita selesai episode ini, kalau masih ada pertanyaan baru yang mau kalian tanya, bisa ditanya di G-Form. Terus jangan lupa follow Korem GKIPI untuk update-update terbaru ya. Instagram nih ya. Ya, Instagram. Terus sekali lagi terima kasih ke Kak Bani udah jauh-jauh dari kebayang baru ke GKIPI juga, sama Kak Alex juga sebagai pendeta-pendeta baru nih. Masih. Oh iya, tapi udah jadi pendeta, udah keren Kak. Oke, sekian dari aku Kelan. Terima kasih Kak Ervin. Ya, aku Ervin. Dadah. Thank you. Oke. Aduh.